yang saya tahu konflik dalam sebuah cerita pendek itu hanya satu. Dan kehadiran tokoh-tokoh yang lain itu hanya untuk membantu konflik yang ada. Kalau misalnya tokohnya terlalu banyak, memang akan jadi masalah gitu. Kalau dia jadi karakter yang sambil lalu saja gitu. Jadi karakter yang tidak bermanfaat. Jadi dalam cerpen karena ruangnya terbatas, kita juga harus memikirkan benar-benar perlu atau tidak sih tokoh ini muncul gitu. Kalau dia tidak benar-benar perlu, ya sudah tidak usah dimasukkan gitu. Dan ada berapa ya tidak ada batasan sebenarnya. Selama dia memang bermanfaat untuk cerita, maka masukkan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, fokus cerita jadi kacau. Fokusnya jadi kacau. Jadi tidak ada batasan, tapi kita sendiri yang merasakan, oh ini sudah terlalu banyak tokoh pendampingnya sehingga fokus cerita bias. Nah, itu perlu dipotong berarti. Jadi begitu Mbak Nina, tidak ada batasan. Ya, terima kasih Mas Rizky, Kak Nina begitu ya. Lanjut ke Nusa Tenggara Barat, ada Bang Din Ali Fatih. Silakan Bang Din, aktifkan videonya. Halo Bang Din. Silakan Bang Din. Masih monitor? Sepertinya gangguan sinyal ya. Siap udah. Silakan. Siap. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini pada Uda Muhammad Subhan dan Bang Rizky terkait dengan materi malam hari ini, yaitu membangun karakterisasi tokoh dalam cerpen. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah cara penempatan karakterisasi yang ada pada tokoh entah dalam cerpen atau dalam novel. Bolehkah dia ditimpuk pada bagian-bagian titik kulminasi atau bagian akhirnya sehingga mengundang penasaran daripada pembaca. Jadi tidak kita tampilkan di bagian-bagian awal, biarkan dia berjalan sesuai dengan alur yang ada, tapi karakteristiknya itu kita munculkan di bagian akhir supaya orang tahu bahwa beginilah karakteristik yang dimiliki oleh si tokoh. Atau bagaimana idealnya, apakah harus ditampilkan di awal-awal atau kita punya seni supaya dia itu membuat penasaran orang sehingga dimunculkan di bagian akhir sehingga akan diketahui bahwa beginilah karakterisasi yang ada pada si tokoh utama. Demikian Uda dan Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din. Ya, silakan Bang Rizky. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi abu-abu di awal, di endingnya baru diketahui karakterisasi sebenarnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa cerpen itu yang menyembunyikan tokoh utama. Biasanya dalam rangka memberikan kejutan, tapi tidak semua cerpen seperti itu. Jadi misalnya begini, ada sebuah cerpen yang judulnya 12 jam di hari Sabtu, tulisannya Nafka Kwaranita. Jadi dia itu tentang pasangan yang berpacaran, tapi kemudian si ceweknya itu hamil dan bukan dengan pacarnya. Tapi terus kemudian di ending dibuka bahwa ternyata pacarnya itu juga cewek. Gitu. Nah itu artinya apa? Artinya dia ya terlepas dari nilai-nilai yang kita anut ya, terlepas dari nilai yang kita anut, tapi di cerita itu dia berusaha untuk memberikan kejutan di ending dengan mengungkap karakter sesungguhnya. Tapi itu kan disebut sebagai twist ya, plot twist, kejutan. Kejutan itu juga akan menjadi tidak berterima bagi atau oleh pembaca kalau kita tidak memberikan clue terlebih dulu. Jadi harus ada clue dulu yang diberikan bahwa itu seperti itu gitu. Misalnya di toko cerpen yang 12 jam di hari Sabtu itu, saya ingat betul, dia ada beberapa. Yang pertama itu
si tokoh yang cewek yang disembunyikan identitasnya oleh penulis itu mengatakan, ini satu-satunya kesempatan bagi kita kalau kau ingin punya bayi. Salah satu. Kemudian dia mengatakan apa ya? Aku juga apa ya? Dia pokoknya ada beberapa clue yang disebar di sepanjang cerpen, sehingga ketika kemudian diungkap, oh iya ya, kan sebenarnya jadi dia sudah bilang begini. Oh iya ya, dia kan sebenarnya bilang seperti ini gitu. Jadi sehingga kita tuh menerima kejutan itu dengan wajar gitu. Dengan wajar. Nah, tapi itu kan untuk cerpen yang memang sengaja menyembunyikan tokohnya untuk kejutan di akhir. Tapi tidak semua cerpen seperti itu. Ada sebagian besar, bahkan menurut saya, cerpen itu tidak membutuhkan pengungkapan identitasnya di akhir. Dan juga sebenarnya jangan sampai kita menumpuk informasi tokoh itu di satu paragraf saja, baik di awal, di tengah, di akhir. Mengapa? Kalau kita tumpuk informasinya, si A ini baik hati, si A ini cantik, si A ini dia tingginya sekian, ininya sekian, terus apa namanya, hobinya ini, di satu paragraf, itu pembaca lelah, bosan ya. Jadi jangan ditumpuk di satu tempat, baik tengah, awal maupun akhir. Kita bisa menyebar informasinya dengan merata sepanjang cerpen. Misalnya, jadi kita mulai misalnya di awal cerpen kita buat namanya, misalnya katakanlah namanya Rizky, dia seorang musisi. Nah, tulis saja situ saja. Terus laki-laki yang berkulit hitam itu ya, diganti seperti itu. Jadi orang kemudian di paragraf berikutnya, oh berarti dia ini musisi kulitnya hitam gitu misalnya. Terus kemudian di paragraf berikutnya kita buat lagi rambutnya yang panjang terembus angin misalnya. Oh berarti dia tuh kulitnya hitam, rambutnya panjang, lurus gitu. Jadi pelan-pelan kita kasih kepada pembaca, jangan ditumpuk di satu paragraf. Kalau ditumpuk di satu paragraf itu jadi kayak biografi nantinya. Susah tidak berterima. Ceritanya nggak jalan nanti kalau kayak gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menyelipkan informasi tentang karakternya itu. Ya, baik. Terima kasih, Bang Rizky. Kemudian ada Kak Heza di Riau. Pertanyaan Kak Heza ini mirip dengan yang tadi ya. Saya kira sudah cukup jelas dijawab oleh Mas Rizky. Kemudian dari Riau juga ada Kak Feni. Saya pernah mengalami kasus ketika cerpen yang sudah saya buat mengalami pro dan kontra. Kemudian cerpen tersebut saya posting di media massa, di media sosial. Saya sudah menyamarkan dan membumbui cerita tersebut meskipun ide saya dapatkan dari pengalaman sehari-hari. Jadi saya gara-gara cerpen itu saya mendapat kritikan. Pertanyaan saya, Bang Rizky, apakah saya salah dengan karya yang sudah saya buat? Pembaca merasa saya menyinggung dan mengkritisi sebuah masalah di lingkungan tempat saya bekerja. Jawaban apa yang harus saya berikan sementara saya hanya berusaha bermain fiksi di dalam cerpen itu. Nah, ini ketika ada cerpen ditulis kemudian dipublish lalu ada yang baper, Bang Rizky. Nah, apa sikap? Oke. Jadi saya juga agak ini ya. Saya juga curhat juga begini. Ya. Jadi cerpen saya yang pertama kali dimuat di Kompas itu judulnya Profesor Bermulut Runcing. Dan saya adalah seorang dosen. Saya berada di lingkungan yang ada beberapa profesor dekat saya gitu. Tapi begitu saya buat cerpen itu dan itu dimuat di Kompas, itu orang-orang di kantor saya langsung bilang, profesor yang itu ya. Itu langsung orang-orang tempat kerja, profesor yang itu ya. Wah, itu itu agak gimana juga ya. Tapi itu tadi saya bisa ngeles ya.
ngeles dalam satu hal. Mungkin memang karakter utamanya saya ambil dari dia. Beberapa poin penting saya ambil dari dia. Tapi tidak berarti dia adalah dia yang sama di dalam cerita. Jadi untungnya ya kita kan belajar bahasa ya. Belajar tentang sastra juga ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa fiksi itu sesuatu yang sangat berbeda dari kenyataan. Dia mungkin sama, tapi dia tidak berarti dia sama persis dengan apa yang ada di kenyataan gitu. Jadi apa ya? Saya lupa mau ngomong apa tadi. Jadi ya bebas-bebas saja sih kalau menurut saya, selama apalagi kita sudah menambahkan bumbu ya, sudah kasih kecap, sudah kasih garam dan seterusnya, maka dia benar-benar jadi sebuah sajian yang baru gitu. Dia tidak perlu lagi dikhawatirkan selama memang kita tuh tidak menyinggung sara. Kalau saya pikir ya, selama kita tidak menyinggung sara, tidak membawa itu tadi ya, suku, agama, ras, antar golongan, itu tidak menyinggung, itu saya pikir ya tidak ada masalah sih gitu. Ya itu fiksi sih, itu fiksi, tetap dianggap sebagai fiksi, tidak bisa dituntut gitu. Tidak bisa dituntut kita. Ya saya yakin sebenarnya profesor yang saya jadikan inspirasi di cerpen Profesor Belum Beruncing itu juga dia juga baca cerita itu, dan saya yakin dia juga merasa, tapi dia tidak mengatakan apapun kepada saya gitu terkait itu, karena ketika dia mau menyerang ya saya akan bilang itu fiksi. Ya, baik. Berbeda dari kenyataan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi Kak Feni, kalau ada yang baper biarin aja ya, tidak usah baper juga penulisnya, karena ketika sebuah karya lempar ke publik, ya tentu siapapun akan bisa saja menilai. Tapi kalau ada yang merespon, Kak Feni di situ berhasil menjadi penulis. Tapi kalau ada yang merespon, diam-diam aja, ya nggak asik juga ya. Skandal cerpen Jawa Pos ya. Iya, kemarin ya. Yang sedang heboh-heboh, Bang Rizky ya. Seru sekali itu. Nah, bagaimana kalau itu komentar Bang Rizky tentang itu? Sudah terlalu banyak komentar Mas Subhan tentang itu. Kalau saya sih, saya ikut komentarnya netizen yang lain. Ya sekali-sekali lah sastra ada gejolaknya selain kasus plagiat dan pemuatan ganda. Kasus ini kan jadi sedikit berbeda dari plagiat yang biasanya gitu. Unik ya. Jadi saya berpotensi mengorbitkan cerpen peserta kelas plus daring, tapi pakai nama saya ya. Oke. Kita lanjut ke Kak Indah di Bandung. Bang Rizky bertanya di luar konteks karakterisasi tokoh cerpen. Dalam membuat cerpen, berapa persen teknik show and tell digunakan? Juga berapa banyak porsi dialog dan narasi? Apakah harus seimbang atau lebih banyak dialog ketimbang narasi? Nah, ini ada cerpen yang narasi semua, ada dialog semua, dan ada perpaduan di antara keduanya. Ini bagaimana, Bang Rizky? Dan cerpen Bang Rizky bagaimana karakterisasinya? Ya, jadi yang tadi pertanyaan itu tentang persentase ya. Persentase cerpen itu bagaimana narasi dan dialog. Jadi sebenarnya kalau kita baca itu memang tidak ada aturan yang mengikat tentang itu selama cerita itu bisa mengalir, selama cerita itu bisa dinikmati. Jadi Seno Gumira misalnya, Seno Gumira Aji Dharma itu pernah membuat sebuah cerita pendek yang sama sekali tidak ada dialognya. Dan itu banyak dilakukan oleh penulis-penulis yang lain gitu ya. Jadi itu sah-sah saja, masih oke-oke saja bisa dinikmati sebagai sebuah cerpen. Kemudian di sisi lain ada yang namanya Yusi Avianto Pareanom. Yusi Avianto Pareanom itu pernah membuat cerpen yang dimuat di koran Tempo
kalau saya tidak salah judulnya Rumah Kopi Singa Tertawa. Itu tidak ada narasinya, itu dialog semua. Dan bagus, kalau menurut saya sih bagus gitu. Dia masih bisa dinikmati sebagai sebuah cerpen. Artinya itu memang apa ya? Karena sekali lagi ini proses kreatif ya, dan hasilnya pun adalah karya kreatif. Artinya kita bisa sekreatif apapun untuk mengeksplorasi baik gaya, baik cara bercerita ataupun komposisi. Tidak ada aturan mengikat tentang berapa dialog dan berapa narasi. Hanya saja dalam membuat dialog ada hal yang harus kita perhatikan. Dalam membuat dialog itu saya pernah dapat apa ya, sejenis nasihat gitu ya dari Sabda Armandio. Jadi itu penulis juga, dia mengatakan syarat sebuah dialog itu dimunculkan dalam cerpen itu ada 2. Yang pertama, apakah dialog itu bisa menggerakkan cerita. Yang kedua, apakah dialog itu kemudian memperkuat karakter tokoh. Kalau dia tidak memenuhi kedua pertanyaan itu, tidak usah dibuat dialog. Akan jadi sia-sia. Dialognya jadi dialog yang tidak menggerakkan cerita dan sia-sia. Misalnya apa? Sering sekali gitu ya. Kalau saya baca cerita-cerita buatan mahasiswa saya itu, dialognya seperti ini. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu tidak perlu. Itu dialog yang tidak perlu. Itu tidak menunjukkan karakter dan tidak menggerakkan cerita sama sekali gitu. Tidak perlu dialog basa-basi, tidak perlu sama sekali. Jadi dialog itu muncul ketika 1 dia menggerakkan cerita, 2 dia menegaskan karakter yang kita buat. Kalau show dan tell ya sama sih sebenarnya. Sebagian orang itu lebih suka dengan cerita yang show, sebagian lagi suka dengan yang tell. Tapi saya yakinkan kepada kita semua ya yang mau menulis cerpen, dari kita sendiri dulu gitu. Kita penulis adalah editor pertama karya kita. Setelah tulisan kita jadi, jangan langsung mau dikatakan itu sebuah karya yang selesai, tidak. Setelah tulisan itu selesai, ada tulisan tamat di bawahnya itu, setelah tamat, itu tugas pertama kita adalah mengedit sendiri dulu tulisan kita. Kalau kita bacanya sendiri tidak senang, ya editlah dulu gitu. Mau show, mau tell, kalau kita sendiri, ya kita bandingkan saja dengan cerita yang kita suka gitu. Kalau kita sendiri tidak suka, berarti itu perlu editan gitu, perlu diedit gitu. Mungkin show-nya kebanyakan, mungkin tell-nya yang kebanyakan, dan seterusnya. Jadi nyaman di kita sih sebenarnya, kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau kita sendiri tidak nyaman dengan karya yang kita buat, ya itu artinya perlu diedit. Oh ya, satu lagi, untuk membuat dialog ya. Membuat dialog itu ada satu tips juga. Kalau mau membuat dialog, setelah diketik, ditulis, itu coba dilantangkan. Kita baca secara nyaring dialog itu. Kalau ketika kita baca secara seperti orang yang sedang acting gitu. Nah, kalau ketika kita coba lantangkan dan terdengar aneh, berarti dialog itu perlu diedit. Tapi kalau misalnya ketika kita lantangkan, kedengarannya oke sih, nggak ada masalah gitu. Nah, berarti sudah lumayan itu dialognya. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin Mas Subhan. Baik, terima kasih Mas Rizky, luar biasa. Dari Bandung kita. Bentar Mas, saya ambil charger dulu. Oh ya, silakan. Baik teman-teman, kita masih ada waktu lebih kurang 30 menit lagi ya. Barangkali ada satu orang yang mau bertanya via video ya. Aktifkan video. Ini ada beberapa pertanyaan via melalui kolom komentar ya dari Kak Aila, Kak Puspa dan lain sebagainya. Nah, saya berharap malam ini akan memperkuat kemampuan menulis cerita pendek ya, karena topik kita adalah cerita pendek, cerpen.
yang tentu saja terkait dengan karakterisasi tokoh ini sering menjadi jebakan Batman bagi penulis-penulis pemula kalau seandainya tidak paham tekniknya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi itu teknik semua, ya, teknik semua, daging semua, bahasa keren hari ini, daging semua. Baik, Mas Rizky sudah aktif? Ya. Baik. Masya mau bertanya tadi, silakan. Betul ya. Ya, baik. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Saya lagi bikin sebuah kayak buku gitu, tapi pengen menguatkan karakter dan tokoh ya. Tapi karena dalam alur cerita gitu ya, kadang-kadang kan udah saya bukukan jadi 4. Kadang-kadang saya pengen menguatkan, ambil dari keempat buku itu saya karangan sendiri, bisa nggak ya, Mas? Maksudnya gimana, Bu? Bisa tolong diulang? Ya, kan saya sekarang lagi bikin buku yang kelima. Saya butuh menguatkan tokoh dan karakter. Kadang-kadang ceritanya kan sudah aku tulis menjadi 4 buku itu. Kadang-kadang saya perlu banget menguatkan itu, ngambil dari keempat buku itu. Sebagian bisa enggak ya, yang dari karangan sendiri, apa termasuk plagiat diri sendiri gitu? Ya, Kak Masya, maksudnya diambil tokohnya dibuat cerita baru atau bagaimana? Kan ceritanya cerita baru, tapi saya butuh menguatkan cerita dan karakternya. Kan ada cerita-cerita masa kecil dan masa remaja gitu. Kadang-kadang saya perlu ngambil dari buku-buku itu yang sudah jadi. Bisa enggak ya? Oh gitu. Atau dijadikan ceritanya trilogi saja, melanjutkan cerita yang sudah ada barangkali. Ya, trilogi aja. Oh. Jadi pada buku aku bisa. Saya kan melanjutkan pada tadinya cerita. mau segitu. Tadinya sih mau melanjutkan itu karena saya itu, jadi saya ganti nama, ganti tokoh namanya. Jadi kayak bikin cerita sendiri. Tapi gitu. ngambil dari 4 buku itu bisa enggak ya? Ya, bagaimana Mas Rizky? Sebenarnya saya kurang gimana itu maksudnya? Berarti sudah menerbitkan 4 buku gitu ya sebelumnya. Tapi saya perlu ambil penguatan buku yang kelima, mengambil sebagian-sebagian gitu karakter-karakter itu, misalnya kejadian yang masa remaja, masa kecil gitu. Kadang-kadang ada cerita yang ada kesamaan gitu. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih sah-sah saja kalau mengambil karakternya, tapi apakah kemudian itu bisa dipahami oleh pembaca, gitu kan? Kalau memang mau meminjam tokoh yang sudah ada dari buku sebelumnya, karena kan dari buku sebelumnya tokoh itu berarti sudah punya kehidupan sebelumnya ya, dari buku sebelumnya. Ketika diambil ke buku yang sekarang, apakah itu kemudian akan dipahami oleh pembaca? Saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan. Begitu sih Mas Subhan ya. Ya, ya Kak Masya, saya kira ya boleh-boleh saja ya, tapi tentu saja kalau menurut saya kalau seandainya bisa dijadikan semacam trilogi ya, lebih bagus gitu. Tidak Kak Masya mau maksudnya trilogi gimana? Belum ini. Kalau trilogi lanjutan maksudnya? Iya. Seperti gitu ya. gitu ya. Oh, bisa jadi ya diganti nama aja di terusan yang kemarin aja kali ya, jadi bisa ya. Ya, bisa saja. Namanya gitu, nama. Judul berbeda ya kan? Misalnya Air Pelangi, kemudian Sang Pemimpi buku kedua, lalu Endersor, ya Maria Makaprop dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Kak Masya, kita ke Puspa di Pasbar. Saat ini muncul bentuk karya baru Bang Rizky yang dinamakan pentigraf atau cerpen 3 paragraf. Saya termasuk penyuka karya pentigraf ini. Bagaimana menurut Bang Rizky tentang pentigraf tersebut? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya saya pikir itu tidak terlepas dari kemunculan media sosial ya, Mas Subhan. Karena media sosial ini juga memang
memunculkan beberapa apa ya, termasuk sebenarnya itu flash fiction juga muncul sebagai respons terhadap media sosial. Ya. Tapi apa reaksi saya? Ya, saya suka-suka saja, saya senang-senang saja sebenarnya. Karena itu artinya ada semakin banyak ruang kita untuk berkreasi, ada semakin banyak alternatif cara kita untuk berkarya. Tapi mau 3 paragraf, mau 1 paragraf, mau 5 halaman, asalkan dia bisa menyajikan sebuah cerita dan memberikan efek tertentu kepada kita sebagai pembaca, saya pikir itu bagus gitu, tidak ada masalah gitu. Ya. Ya, sepakat. Ya, saya sepakat, Mas Rizky. Ya, ya boleh saja ya, baik pen maupun lain sebagainya yang mengajak orang bagaimana mereka nulis deh gitu. Mereka nulis, kemudian ya lambat laun nanti dari pentigraf ke cerpen, kemudian ke novel dan lain sebagainya. Intinya nulis. Nah, intinya nulis. Oke, selanjutnya begitu ya Kak Puspa di Pasbar. Kalau memang suka dengan pentigraf, ya lanjut saja, nggak apa-apa, nanti jadi kumpulan pentigraf gitu, nggak masalah. Bang, saya satu lagi boleh Bang? Ya gimana Kak? Itu apa, andai kata lanjutan kita ke penerbit lain bisa nggak, bukan yang kemarin lagi? Oh boleh saja kalau seandainya Kak Masya menerbitkan satu buku di satu penerbit lalu pindah ke penerbit lain, boleh saja. Ceritanya ke penerbit lain itu bisa ya? Boleh saja, tapi perhatikan kembali nanti MOU-nya ya, perjanjian terbitnya bagaimana, ya. Nah, nanti tiba-tiba Kak Masya beralih ke penerbit lain tanpa ada pembicaraan penerbit sebelumnya, itu nanti bisa jadi masalah, sering sekali begitu ya. Iya. Ya, makasih Bang. Ya. Kemudian Kak Ayla tadi yang terputus pertanyaan keduanya Bang Rizky tentang riset cerpen. Apakah perlu? Apakah sama juga seperti novel yang memerlukan riset? Cerpen perlu riset nggak? Nah, begitu. Silakan Bang Rizky. Ya, cerpen tentu saja tetap perlu riset. Meskipun mungkin risetnya tidak sebanyak yang dibutuhkan dalam novel. Mengapa demikian? Ya karena tadi ya, karena cerpen itu konfliknya hanya satu, sementara di novel konfliknya itu bisa beragam, bisa banyak. Artinya kita memerlukan banyak sekali bahan gitu ya. Memerlukan banyak sekali referensi. Tapi riset itu juga jangan selalu diartikan sebagai studi ilmiah gitu ya. Kita melihat kegiatan orang-orang di sekitar kita itu bisa jadi bagian dari riset untuk cerpen gitu. Jadi apakah perlu riset? Ya tentu saja perlu gitu. Tanpa riset yang memadai, cerpen kita tidak akan dipercayai oleh orang lain gitu. Kalau misalnya saya tiba-tiba membuat cerita pendek tentang kedokteran, lalu saya bilang setelah kubius selama 1 menit dia langsung pingsan, itu orang akan bertanya-tanya bius macam apa itu dipakai 1 menit gitu, disuntik atau diapakan gitu. Artinya perlu riset, memang tetap perlu riset gitu. Ya baik, ya penting Kak tadi sangat penting riset ya, baik cerpen, novel, bahkan pun puisi. Puisi juga perlu riset. Ya semuanya memerlukan riset. Semakin kuat risetnya, semakin kuat juga karya itu saya kira. Baik, selanjutnya kita ke Bengkulu, ada Kak Khairunisa. Nah, silakan Kak Khairunisa mau bertanya langsung ke narasumber. Aktifkan video dan mikrofonnya. Silakan. Diaktif dulu. Nisa? Masih aktif? Masih mute dah itu. Masih mute kayaknya. Mute ya, aktifkan mikrofonnya. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk suaranya. Kak Khairunisa, diaktifkan atau lepaskan headsetnya. Ya, dilepas saja headsetnya, biasanya masuk suaranya. Ya, lepaskan headsetnya Kak. Lepaskan aja. Oke, silakan bersuara. Nggak kedengaran juga. Ya, tidak terdengar suaranya. Headsetnya sudah dicabut ya? Sudah ya? Nggak kedengaran. Mungkin ketik aja. Diketik suara mungkin. Ketik saja pertanyaannya ya, Kak Nisa. Diketik saja ya, Kak Nisa. Silakan teman-teman lainnya yang mau bertanya.
Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Oke, Kak Nur Lelawati di Lampung ya. Silakan. Diaktifkan mikrofonnya, Kak. Masih mute. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Subhan dan Pak Rizky yang di Waalaikumsalam. Palembang, tetangga sebelah ya Pak Rizky ya. Oh, Dari tadi menyimak ini Pak Rizky izin bertanya. Jadi singkat, saya hanya ingin nanya saja tentang dalam cerpen itu apakah kita harus mengenalkan dulu tokoh yang awalnya atau kita boleh langsung ke topik masalah? Kemudian apakah dalam penulisan cerpen itu harus mengikuti PUB atau KBBI? Karena menurut saya kalau cerpen itu saya sering menulis itu tidak mengikuti PUB gitu, karena kayaknya kalau mengikuti itu nggak asik gitu Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke, Terima oke. kasih. Nah, silakan Bang Rizky. Oke, terima kasih Bu Nurlela. Jadi yang pertama, apakah kita harus memperkenalkan tokoh dulu di awal? Sejak tahun 2000-an itu sudah dikenal sesuatu yang disebut sebagai kakidashi atau pembuka cerpen yang menghentak. Dan di situ sebagian besar tidak mengenalkan tokohnya. Saya akan coba buka file saya, ada tidak ya? Sebenarnya saya coba buka dulu filenya. Saya sudah siapkan biasanya ini. Ya. Gimana ya? Kalimat pertama, tentang kalimat pertama. Jadi, nah ini ada. Izin share itu lagi, share screen lagi. Silakan, Bang Rizky. Oke. Ini Bu, beberapa kakidashi. Membuka cerita pendek ya. Ini misalnya dari cerpen, ketika kabar kematian dirinya disiarkan lewat suara masjid, Karsim sedang terpukau. Terus itu dari Ahmad Tohari, dari Eka Kurniawan, hanya orang-orang yang nggak bisa ngaceng bisa berkelahi tanpa takut mati. Terus kalimat pertama di cerpennya Mas Dar Zainal, perempuan itu duduk dengan sangat tenang sambil menyulam bibirnya sendiri. Jadi dia tidak membuka cerita dengan memperkenalkan tokoh, tapi langsung memberikan hentakan. Jadi ini juga saya pikir juga mungkin ada apa ya, perubahan selera gitu. Kalau di tahun-tahun dulu ya, ketika kita masih SD itu kan dengan cerita-cerita Siti Nurbaya kan membuka ceritanya kan langsung mengenalkan tokoh dulu, lalu baru sifat tokohnya bagaimana. Tapi sekarang itu tidak seperti itu lagi. Orang sudah mulai menyukai cerita yang langsung dibuka tuh dengan sesuatu yang menghentak. Jadi tidak mesti lagi seperti itu. Jadi penjelasan mengenai tokohnya itu muncul kemudian gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi saya lupa, Mas Subhan, tentang tadi pertanyaan kedua Bu Nurlela tadi tentang apa? Saya lupa. Bu Nur Lelawati, diulang kembali pertanyaan nomor 2-nya. Ya. Ya, jadi di dalam penulisan cerpen itu apakah harus betul-betul PUB. PUB? Iya. Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kaidah bahasa. Oke, jadi memang sebenarnya itu bergantung kepada kebutuhan Bapak dan Ibu serta teman-teman yang ada di sini. Tapi kalau saya sendiri, saya melihat cerpen yang baik itu selalu mengikuti PUEB dan KBBI sebenarnya. Selalu, hampir selalu sih saya bilang. Meskipun mungkin dia struktur kalimatnya tidak selalu SPOK, tidak selalu SPOK.
tapi dia kalimat-kalimatnya sesuai dengan baku kok gitu. Kata-kata yang dipilih itu baku kok. Dia tidak sembarangan, tidak sembarangan. Jadi itu tetap mengikuti, hanya saja tidak sekaku saat kita membuat karya ilmiah, tidak sekaku kita membuat membuat skripsi, membuat tugas kuliah, ya tidak kaku seperti itu. Bahasanya bisa saja lebih cair, tapi sebenarnya sebagian besar, saya bisa bilang 90% itu sesuai KBBI. Sesuai KBBI, cerita-cerita kalau yang ada di Kompas, yang ada di Jawa Pos, yang di Tempo, itu bahkan ketelitian peletakan titik, koma itu sangat diperhitungkan. Huruf kapital itu sangat diperhitungkan. Jadi salah satu pertimbangan kurator ketika kita akan mengirim cerita, ketika kita mengirim cerita itu adalah kerapian naskah. Kerapian naskah itu salah satunya adalah seberapa paham kita dengan ejaan, tanda baca, dan kata-kata baku itu. Kalau misalnya titiknya salah, huruf kapitalnya salah, terus peletakan komanya salah, itu biasanya kurator tidak meloloskan meskipun ceritanya bagus gitu. Jadi tetap Bu sebenarnya. Jadi penguasaan itu tetap, penguasaan terhadap KBBI dan PUEBI itu tetap. Hanya saja penggunaannya tidak sekaku menulis skripsi dan tugas-tugas kuliah gitu sih. Ya. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Subhan. Alhamdulillah sudah serang. Alhamdulillah, terima kasih kembali Kak Nurlawati. Ya. Memang penting ya memperhatikan kaidah-kaidah kebahasan itu ya, walaupun dalam menulis fiksi lebih lentur dibanding karya ilmiah. Nah, kita punya majalah Elipsis dan kebetulan ada tim redaksi juga sangat ketat menyeleksi karya teman-teman nanti. Baik, dari Kak Khairunisa Bengkulu tadi yang terputus mikrofonnya. Saya pernah menggarap sebuah cerita rakyat, Bang Rizky, untuk dijadikan cerpen. Namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam proses menulis, saya menemukan hambatan-hambatan seperti apakah cerita saya akan mengubah legenda, atau bolehkah saya membuat tokoh-tokoh dalam legenda ini jadi jahat. Artinya tokohnya bertolak belakang dari cerita yang telah beredar, barangkali begitu. Kemudian Bang Rizky, apakah yang saya lakukan itu benar dan boleh, atau sebaliknya, atau sebaiknya, apakah saya seharusnya tidak usah menyenggol sama sekali cerita rakyat yang sudah ada? Nah, boleh nggak dengan imajinasi yang lain barangkali? Silakan. Jadi sebenarnya di dalam teori sastra ada yang disebut sebagai interteks. Interteks itu artinya sebuah karya sastra itu tidak mungkin lahir itu dengan sendirinya, tapi ada karya-karya sastra sebelumnya yang memengaruhi karya yang kita buat sekarang, baik sadar ataupun tidak sadar gitu. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Khairunisa ini adalah secara sadar gitu, secara sadar. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu sah dalam teori sastra interteks. Bahkan sebenarnya begini, kalau tahu Sujiwo Tejo dalam modern itu, dia sudah pernah membuat sebuah cerita buku ya, judulnya Rahwayana. Rahwayana itu kan diambil dari Kurusetra juga ya, dari tentang dari Ramayana, bukan dari Pandawa, tapi dari Ramayana, Rama, Sinta, dan Rahwana. Jadi di situ, di buku itu sebenarnya dia membolak-baliknya itu, dibolak-balik saja oleh Sujiwo Tejo. Jadi menurut Sujiwo Tejo, yang baik itu justru Rahwana, Rama itu yang jahat gitu. Mengapa Rahwana itu baik? Dalam penyekapan itu kan si Rahwana itu kan menyekap Sinta. Dalam penyekapan, Rahwana itu tidak pernah menyentuh Sinta sama sekali tanpa izin Sinta. Selama kau tidak mengizinkan aku menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu. Sementara si Rama yang istrinya disekap itu, ketika istrinya dibebaskan, dia minta bukti gitu. Bukti apakah kau masih suci selama kau disekap. Bakar dirimu.
menurut Sucibo Tejo di buku itu ya, kemudian dia tuliskan begitu kurang lebih. Ya kalau benar-benar cinta, ya mau suci mau tidak kamu terima istrimu itu gitu. Yang jahat itu justru si Rama gitu. Di dalam buku itu yang jahat itu justru si Rama, yang baik itu justru Rahwana gitu. Yang menculik, dia menunjukkan cinta sejati itu yang seperti itu. Dia tidak akan memperlakukan orang yang dicintainya tanpa seizin orang yang dicintai. Justru si Rama itu yang pengecut katanya. Kalau orang-orang yang benar-benar mencintai, mau disentuh kayak mau enggak kayak, selama kau kembali padaku, kau terima gitu. Itu orangnya itu. Jadi dia membalik itu gitu. Dan itu sebenarnya ada di teori sastra dan itu disah-sahkan saja gitu. Ya itu boleh, namanya teknik konversi, diputar balik. Jadi yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Dan sebenarnya tidak perlu khawatir kalau menurut saya, selama memang orang-orang tahu tentang asal-usul atau cerita sebenarnya gitu. Jadi sudah pernah ada cerita juga yang membahas Malin Kundang misalnya, bahwa sebenarnya yang durhaka itu adalah si ibunya gitu, dibuatnya. Mengapa? Ya ibu yang baik tentu selalu akan memaafkan anaknya sebesar apapun kesalahannya gitu. Tidak ada ibu yang mengutuk anaknya sendiri gitu. Itu justru ibunya yang durhaka gitu. Ya jadi tidak usah khawatir sih kalau menurut saya itu sudah lumrah sebenarnya dalam karya sastra. Apakah ada suara saya? Ya ada. Silakan, bisa. Kalau di toko yang saya jadikan cerita itu, nah di cerita rakyatnya, di cerita yang sesungguhnya, itu malah tidak dikulik habis kayak gitu. Kalau cerita Malin Kundang sama Ibu, itu kan di toko-tokonya benar-benar punya karakter masing-masing seperti itu kan. Nah, kalau di cerita rakyat yang saya ambil, itu saya menceritakan dari sudut pandang orang ketiganya. Yang dimana di cerita pertama orang ketiga ini benar-benar tidak punya karakter sebelumnya, benar-benar tidak diceritakan, cuma fokus ke pemeran utama. Jadi saya bikin seperti perluasan gitu ya? Apa? Seperti perluasan cerita gitu ya? Iya, saya perluaskan ceritanya, tapi saya bikin karakter yang pendukungnya ini jadi karakter utama, dan saya ciptakan karakter yang jahat di karakter itu seperti itu. Jadi sebenarnya ketakutan saya itu ketakutan yang bagaimana nanti respon orang saat membaca ikut berpikir bahwa oh benar juga bahwa karakter pendukung ini bisa jadi dalam cerita di karakter utama di cerita rakyat yang sesungguhnya seperti itu. Jadi itu di dalam teori sastra interteks tadi disebut sebagai metode ekspansi, artinya perluasan cerita, dan itu sah saja. Kalau di Kompas di tahun 2020 itu ada cerpennya Yanusa Nugroho, silakan di Google ya, di googling saja, cerpen Yanusa Nugroho yang judulnya Menyaksikan Sunyi. Itu dia tentang Pandawa Lima ya, tentang perang Kurusetra, tapi dia tidak mengambil Pandawa Lima sebagai tokoh utamanya, tapi justru si ayahnya ayahnya Kurawa yang dijadikan tokoh utama, dan itu sah-sah saja gitu. Atau bahkan kalau yang dalam bentuk novel itu ada novelnya si Blican, Putu Fajar Arcana, yang membahas tentang itu Dewi Durga. Jadi ya itu sah-sah saja sebenarnya kita mengembangkan cerita dari tokoh-tokoh yang sudah ada. Tapi kalau misalnya cerita rakyat itu tidak terlalu populer gitu ya di Indonesia, ada baiknya di akhir kita tuliskan bahwa ini terinspirasi dari cerita rakyat itu. Untuk apa? Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Jadi ada keterangan bahwa kita terinspirasi dari sini. Bahwa itu tidak sepenuhnya karya kita, maksudnya bukan sepenuhnya kita meminjam karakter ini. Gitu. Dan itu juga pernah dilakukan kok oleh Seno Gumira di cerpennya yang judulnya Dodolit Bread. Itu dia menuliskan ulang cerita yang sudah ada di dunia gitu. Tapi di akhir dia tuliskan, saya hanya menuliskan kembali cerita yang sudah ada. Gitu. Tadi ada pengakuan gitu, ada pengakuan di akhir karya gitu.
Itu untuk menghindari yang Mbak Hairunisa khawatirkan ya. Jadi bisa dituliskan di akhir terinspirasi dari mana. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizky dan Kak Herunisa. Ya, selama itu di ranah fiksi, ya boleh-boleh saja ya. Dimodifikasi sedemikian rupa. Yang tidak boleh itu kalau bersumber dari sejarah. Ya. Boleh. Kalau memang faktanya jelas, referensinya kuat, lalu kita fiksikan, ya ini berhati-hati. Jangan sampai nanti memutarbalikan sejarah. Oke. Baik, kita punya waktu efektif 10 menit lagi nih, Bang Rizky, satu pertanyaan dari, ada beberapa pertanyaan. Dari masih Kak Vila tadi, terkadang dalam dialog sebuah cerpen, kita memakai bahasa gaul atau bahasa tidak baku. Apakah boleh atau harus dicetak miring dalam penulisan cerpen, Bang Rizky? Kalau boleh ya boleh-boleh saja sebenarnya, tidak ada larangan ya. Kita menggunakan bahasa gaul atau bahasa daerah itu tidak ada masalah. Apakah harus cetak miring? Nah ini kalau saya pikir itu ada dua pendapat sih. Ada yang mengatakan harus cetak miring kalau misalnya itu tidak ada di KBBI. Ada yang pendapat yang lainnya itu ya tidak perlu sih selama orang masih bisa paham gitu ya apa yang kita maksudkan. Nanti malah cerpennya jadi miring-miring semua gitu kalau dialognya, kalau misalnya mau dimiringkan. Saya sendiri fleksibel gitu. Kalau memang kadang-kadang saya miringkan, kadang-kadang tidak gitu ya. Karena saya pikir sekali lagi nih ranah kreatif, proses kreatif ya gitu. Jadi kalau memang terlalu banyak yang dimiringkan, lebih baik tidak usah dimiringkan dialognya itu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau menggunakan dialog, misalnya dialek Betawi semua ya, kita mau Betawikan semua, mau dimiringkan semua nanti susah juga gitu. Tapi kalau mau ikut aturan sebenarnya ya memang dicetak miring gitu. Jadi sekali lagi bergantung kepada media yang kita kirim. Kalau saya perhatikan kalau di Kompas selama itu tidak ada di KBBI itu pasti dimiringkan oleh mereka gitu. Tapi media yang lain tidak, belum tentu gitu. Jadi kita ikut saja sih sebenarnya. Kalau saya fleksibel, tidak ada masalah. Kalau menurut saya yang penting kita nulis dulu sih, yang penting jadi dulu gitu. Ya, benar sekali. Nulis dulu ya, nulis dulu Kak. Kalau sudah selesai ya perhatikan kembali kaidahnya. 8 menit terakhir nih Bang Rizky, sekaligus closing statement. Bagaimana proses kreatif Bang Rizky menulis cerpen di sela-sela kesibukan sebagai dosen dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian bagi tips bagaimana cerpen-cerpen Bang Rizky bisa menembus Kompas salah satunya, karena menembus Kompas ini tidak mudah bagi penulis-penulis pemula ya. Dan apakah cerpen Bang Rizky itu membutuhkan waktu yang panjang, antrean yang panjang di Kompas. Silakan Bang Rizky sebagai closing statement sekalian. Closing statement ya sekalian ya. Jadi begini, sebenarnya saya juga masih belajar gitu ya dalam menulis cerpen, masih belajar terus menulis cerpen. Apa yang saya lakukan adalah satu, banyak membaca, mencoba untuk banyak membaca referensi yang bagus-bagus gitu. Ketika saya ingin dimuat di Kompas, saya punya target dimuat di Kompas, saya membaca hampir semua buku cerpen pilihan Kompas. Dari tahun 92 sampai yang terakhir itu saya coba baca, karena jadi saya jadi tahu, untuk mencari tahu selera mereka gitu ya, selera mereka. Itu bagian dari riset saya. Berapa lama saya berusaha menembus Kompas? Saya pertama kali dimuat di Kompas itu tahun 2016. Saya mulai kirim tahun 2013, 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu tidak berhenti ya. Seminggu itu 1 kali. Seminggu 1 cerpen, seminggu 1 cerpen saya kirim semua. Jadi kemarin tuh ada yang inbox di saya gitu kan. Berapa kali ngirim ke Kompas? Wow, kalau pertama kali dimuat itu entah berapa ratus cerpen saya buat itu. Jadi memang berdarah-darah gitu.
Terus mungkin juga ada yang sempat bilang juga ke saya, dimuat itu karena saya lulusan workshop cerpen Kompas gitu ya. Bisa jadi iya gitu, bisa jadi iya. Saya mendapatkan privilege karena saya pernah ikut workshop cerpen Kompas. Tapi ada satu hal yang bisa saya katakan, bahwa saya ikut workshop cerpen Kompas itu juga seleksi. Saya ikut seleksinya itu juga 3 tahun. Jadi selama itu workshop cerpen Kompas itu dimulai tahun berapa ya, saya lupa pertama kali. Sejak pertama kali dibuka itu ada seleksi. Dan seleksinya itu pun lumayan ketat katanya. Ya. Jadi 3 tahun itu saya gagal terus. Di tahun ketiga saya baru diterima workshop cerpen Kompas. Tahun berikutnya kemudian baru dimuat. Tapi ada tapinya lagi gitu. Perjuangannya bukan hanya itu ya. Ketika workshop itu yang mendaftar itu 300 orang, yang dipilih 20 yang masuk. Yang masuk 20. Berarti seleksi kan lumayan juga gitu ya. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa yang ikut itu setiap tahun itu kan ada banyak apalagi yang tahun berapa itu ada di 5 kota sekaligus termasuk di Padang gitu ya. Semuanya itu ngirim gitu. Semuanya itu ngirim, tapi tidak semua yang ikut workshop cerpen itu kemudian diterima gitu. Bukan berarti begitu kita ikut workshop cerpen Kompas langsung di jaminan dimuat, tidak juga. Mereka masih melakukan seleksi dengan sangat ketat. Bahkan saya juga setelah ikut workshop itu berapa kali kok masih ditolak gitu oleh Kompas karena memang dianggap tidak layak gitu. Jadi memang perjuangannya saya pikir lumayan berdarah-darah untuk ikut di sana gitu. Tapi sepadan dengan kepuasan yang saya dapatkan karena memang sejak dulu ketika awal belajar saya menjadikan Kompas itu sebagai sebuah target. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dipenuhi. Dan sekarang saya mencoba target-target yang lain-lainnya gitu. Apakah yang saya lakukan di antara kesibukan? Dulu ketika saya belum bekerja, saya punya target seminggu itu minimal 1 cerpen. Itu yang saya lakukan dari 2013 sampai 2016 itu. Terus ketika bekerja kan ada tuntutan. Saya turunkan itu sampai sekarang saya mencoba untuk 1 bulan minimal 1 cerpen. 1 bulan minimal 1 cerpen saya hasilkan gitu, minimal. Sejak beberapa tahun belakangan ini. Jadi saya menyediakan waktu untuk ya walaupun dikit-dikit. Jadi sekarang itu saya punya folder di belakangan saya taruh di Google Drive, Jadi dokumen yang bisa diedit di Google Drive. Jadi tidak perlu buka laptop baru bisa nulis cerpen, enggak. Sekarang itu kalau misalnya di HP pun misalnya lagi nunggu apa ya sambil nulis cerpen, melanjutkan cerpen yang belum selesai gitu. Kita memang perlu. Seperti yang sering saya katakan juga. Menulis itu seperti mengatakan cinta, seperti cinta. Kita tidak cukup mengatakan aku cinta kamu atau aku cinta menulis, tapi itu juga butuh bukti. Seberapa banyak kita bisa meluangkan waktu menjadikan menulis itu sebagai sebuah prioritas. Kalau kita mengatakan aku cinta padamu, seberapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk orang yang kita cinta itu. Ketika kita mengatakan kita suka atau mencintai menulis, seberapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk kegiatan menulis itu, membaca dan menulis itu. Dan itu perlu bukti, tidak cukup dikatakan aku cinta kamu terus kemudian selesai, tapi butuh buktinya. Nah, buktinya itu yang susah. Ketika kita mengatakan saya suka menulis, buktinya mana? Sudah berapa puisi yang dibuat sejauh ini? Sudah berapa novel yang dibuat sejauh ini? Karena pembuktian itu yang lebih susah dibandingkan mengucapkan aku cinta menulis atau aku suka menulis. Ya, itu sih ya, Mas Subhan. Luar biasa, Bang Rizky. Termasuk quote terakhirnya ya. Dahsyat sekali. Oke, teman-teman sekalian, materi malam hari ini ya saya katakan walaupun ya dengan pembawaan yang tenang ya Mas Rizky, tapi daging semua dan inilah yang kita butuhkan di kelas penulis daring.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah meluangkan waktunya. Sekaligus juga ini ada testimoni dari tim kreatif. Ya, ada 15 tim kreatif nih Mas Rizky yang mengelola kelas. Ada Rilen Diki ya. Ada ini Rilen Diki, dia pemimpin redaksi Elipsis. Halo Mas Rizky. Halo Mas Rilen. Halo Mas. Tim kreatif lainnya yang mereka juga luar biasa. Ini salah satunya testimoninya narasumber malam ini tenang sekali, berkepala dingin. Aku terpesona. Kelas menulis daring memang kece, selalu dapat menghadirkan instruktur tamu yang inspiratif. Alhamdulillah. Tapi poin ya seperti quote terakhir Mas Rizky tadi bahwa jangan sekedar mengatakan cinta, tapi buktikan. Kalau Anda cinta menulis, ya buktikan karyanya. Biarkan karya yang berbicara. Begitu Mas Rizky ya? Terima kasih banyak Mas Rizky. Tepat pukul 10 malam. Tidak terasa jam lewat sudah berlalu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Rizky, Bang Rizky ini bisa dikutip pungut untuk dipraktikkan segera. Agar cintanya terlihat nyata. Tidak cinta PHP saja ya. Gabung. Tapi nggak muncul-muncul karyanya. Baik, teman-teman sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur tamu dan kita bertemu kembali pekan depan dengan narasumber lainnya. Esok dan 6 hari selanjutnya, tentu yang paling penting adalah lahirnya karya teman-teman. Mas Rizky ini saya kira luar biasa, beliau membaca banyak sekali cerpen-cerpen Kompas, kemudian baru menulis cerpen Kompas, dan ternyata terbit, dan termasuk karya pemenang cerpen Kompas sebelumnya. Dan ini penting, pelajaran berharga bagi kita, cari target-target besar dulu untuk digapai, tembus, kejar, dan kalau sudah tercapai itu, maka yang lain-lain itu akan ngikut saja. Penghargaan, prestisi, dan lain sebagainya itu akan ngikut mengiringi kita. Mas Rizky sudah mengalami itu dan saya juga sudah merasakan itu. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kelas menulis daring sesi Senin 7 Juni 2021 malam ini kita tutup dengan mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Mas Rizky dan tim kreatif juga peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rizky ya, terima kasih. Terima kasih Mas Subhan. Bosan diundang lagi kapan-kapan. Iya. Siap. Baik.